Bangunan Kepala Suku Andi Surya SSTB MPA. Kemudian yang kami hormati DPP PDI Perjuangan Bapak Profesor Dr. Robin Dahuri, kemudian Bapak Dr. Ahmad Basara yang juga bersama kita. Hadir bersama kita juga Bapak Abdullah Azwar Anas, mantan Menteri PAN RB, Wakil Sekjen DPP PDI Perjuangan Bapak Yosef Adi Darmo. Kemudian juga bersama kita Ketua DPD PDI Perjuangan Aceh Bapak Muslahuddin Daud, Sekretaris DPD PDI Perjuangan Aceh Bapak Kadin Amonangan Hasibuan, dan juga ada bersama kita dan berbahagia Kapolda Aceh yang diwakili oleh Wakil Interpolda Bapak KBP Zainuddin, dan juga Sekjen Partai Gerindra juga bersama kita, anggota DPR RI Bapak Jamaluddin Idham SH MH, kemudian juga kami hormati anggota DPR Bapak Salwari, kemudian juga KSB DPC PDI Perjuangan se-Provinsi Aceh, serta hadirin yang kami muliakan. Kami ucapkan selamat datang dalam acara pembukaan konferensi daerah PDI Perjuangan Aceh. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Hadirin yang kami muliakan, memulai acara ini mari sama-sama kita dengarkan terlebih dahulu pembacaan ayat suci Al-Quranul Karim yang dilanjutkan dengan doa oleh Ustadz Disbunna. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن هم الفائزون.
بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم اجعل اول مجلسينا هذا صلاحا واوسطه فلاحا واخره نجاحا. اللهم اجعل اوله رحمه واوسطه نعمه واخره تكريمه ومغفره برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Dilanjutkan dengan salawat pada dipimpin oleh Ustaz Rizkun Nahan. Hadirin dimohon berdiri. صلاة الله سلام الله على رسول الله. صلاة الله سلام على ياسين حبيب الله. توسلنا باسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله بهذه البلد يا الله. صلاة الله سلام الله على رسول الله. صلاة الله سلام الله على Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dimohon tetap berdiri. Selanjutnya berbahagia menyanyikan lagu Indonesia Raya 3 stanza, kemudian menyanyikan Cinta yang akan dipimpin oleh Profesor Dr. Rohmin Dahuri, Ketua DPP PDI Perjuangan. Kemudian pembacaan teks Pancasila yang akan diikuti oleh seluruh hadirin dipimpin oleh Salwani, anggota DPRA. Menyanyikan Mars dan Hitnya PDI Perjuangan. Kemudian pembacaan Dedication of Life oleh Sekretaris DPD PDI Perjuangan Aceh, Gading Hamonangan Nasibuan, serta pemutaran video bukan. Indonesia
Saudara sekalian, mengawali Konferda Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Provinsi Aceh, marilah kita menundukkan kepala dan mengkhusyukkan hati untuk mengingat cita, untuk mendoakan agar para pahlawan kita, para founding father kita, terutama Bung Karno, diterima di sisinya, dan kita pun mampu mewarisi atas perjuangannya untuk mewujudkan Indonesia maju, adil, makmur, dan berdaulat. Mengeningkan cipta dimulai. Selesai. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Dedication of Love. Saya adalah manusia biasa. Saya tidak sempurna. Sebagai manusia biasa, saya tidak luput dari kekurangan dan kesalahan. Hanya kebahagiaanku ialah dalam mengabdi kepada Tuhan, pada tanah air, kepada bangsa. Itulah dedication of life. Jiwa pengabdian inilah yang menjadi pelaksana saya bukan apa-apa, kan tetapi dengan jiwa pengabdian ini saya merasakan hidupku bahagia dan apa. Karena 10 September tidak ada manusia mempunyai hidup dua atau hidup tiga. Tetapi hidup satu yang akan kau berikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala 100% kepada pembangunan salat agama. Dan jika aku misalnya diberi dua hidup oleh Tuhan, dua hidup ini pun akan aku persembahkan kepada pembangunan salat agama, maka aku minta kepada kita sekalian, marilah kita sekalian bersama-sama mengabdi kepada tanah air dan bangsa ini. Inilah amanatku kepadamu sekalian. Hadirin disilakan duduk kembali. Selanjutnya hadirin berbahagia, mari sama-sama kita mendengarkan sambutan
Ketua DPD PDI Perjuangan Aceh kepada Bapak Muslimuddin Daud. Disilakan. Hadirin sekalian, untuk mengingatkan ketika nanti saya ucapkan salam Pancasila, kami mohon kepada Bapak Ibu sekalian berdiri dan menyambut salam Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Terima kasih. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Puji, puji syukur semuanya kita alamatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sang keberadaan, sang kehadiran, menjaga langit dan bumi. Selawat beriring salam sama-sama kita sanjung sajikan ke pangkuan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Bapak Gubernur Aceh yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Restu Andi Surya. Terima kasih sudah berhadir, Pak. Yang kami hormati Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan, Profesor Dr. Rohmin Daudi, Dr. Ahmad Basara, Bapak Abdullah Azwar Anas, dan Bapak Wasekjen kami yang kami cintai, Pak Adi Darmo. Yang terhormat juga yang mewakili daripada Kapolda Aceh, kemudian dari Ibu Wali Kota Banda Aceh dalam hal ini diwakili oleh Kesbangpol. Kemudian sahabat-sahabat saya yang hadir dari partai politik, ada Partai Aceh, selamat datang Pak Karyawan, selamat datang Gerindra, Bang Abdurrahman, kawan saya sejak tahun 99. Ada Bang Yamaludin dari Partai Golkar, ada Bung Safarudin, ada Bung Arif, selamat datang Bung Arif dari Partai Demokrat. Kemudian partai-partai lain dari Partai Aceh tentu saja hadir pada hari yang berbahagia ini. Kemudian yang kami hormati, yang kami banggakan, Ketua kami, Ketua DPC Kabupaten Nagadaya dalam hal ini Jamaludin, sebagai pencetak pecah telur DPR RI. Terima kasih banyak kerja kerasnya, kami sangat hargai. Penerus perjuangan DPRA, Saudara Salwani dari Benar Meriah. Terima kasih. Mudah-mudahan Kapil Aceh Tengah Benar Meriah tetap dikarir terus di DPRA. Kemudian yang saya muliakan teman-teman saya semuanya yang hadir dari anggota DPD, Sekretaris, ada Pak Hanafiah hadir sebagai Ketua Dewan Kehormatan kami, Bang Askili, Pak yang rangkap jabatan beliau sebagai Kepala Bapilu, sebagai Badan Hukum, dan juga sering disuruh-suruh kalau ada hukum semuanya sama Bang Askili. Kemudian Bang Rifki juga hadir pada hari yang berbahagia ini. Ya, tiga bidadari PDI Perjuangan, Saudara Lira, Saudara Rupiah, dan Ibu
Sofiaski. Yang paling saya cintai kepada seluruh kader PDI Perjuangan, KSB, PDI Perjuangan seluruh Aceh. Merdeka! 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 Bapak dan Ibu sekalian, PA je ke Merdeka saya Hidro? PDI je ke? Tapi karena hari ini mungkin juga pidato saya yang terakhir oleh Ketua DPD, jadi sedikit formalitas lah, agar supaya ini menjadi catatan dalam kongres. Bapak-bapak dan hadirin sekalian, pada hari yang berbahagia ini kita semuanya berkumpul dalam momentum penting bagi perjuangan kita. Bukan sekedar ajang mobilitas organisasi, tetapi Konferda sebagai tolak perubahan substantif bagi Aceh dan bagi bangsa kita. Bagaimana kita pahami bersama teman-teman sekalian, di tingkat pusat kita ada kongres, di mana kongres sudah secara aklamasi memutuskan untuk mengusung kembali Ibu Profesor Dr. Hajah Megawati Soekarno Putri sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Di tingkat daerah kita beri nama Konferda, jadi konferensi daerah, di mana ini adalah konsolidasi partai tertinggi di tingkat provinsi, di mana nanti akan terjadi pergantian ataupun regenerasi kepengurusan di tingkat provinsi. Dalam hal ini nanti akan prosesnya sudah berlangsung dan nanti sebentar lagi akan kita dengarkan bagaimana keputusan daripada DPP, siapa yang akan menjadi nahkoda untuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 5 tahun yang akan datang. Nah, PDI Perjuangan saya menyampaikan kata sambutan dalam konferda ini dengan tekad bahwa Aceh membutuhkan revolusi paradigma, perubahan yang tidak hanya bersifat kebijakan semata, tetapi transformasi mendalam atas cara berpikir, cara merasakan, dan cara bertindak sebagai kader partai dan sebagai warga Aceh. Saudara-saudara semuanya, kami PDI Perjuangan menyatakan dukungan penuh terhadap program dan kebijakan yang dijalankan oleh Bapak Gubernur Zaki Manaf, karena PDI Perjuangan adalah salah satu partai pengusung. Pemerintah beliau sama-sama kita paham telah menempatkan rakyat sebagai pusat perhatian, mengusung semangat populis yang selaras dengan visi kita untuk keadilan, bahwa pembangunan harus untuk memberi manfaat nyata bagi Aceh yang hingga ini menghadapi tantangan kemiskinan, pengangguran, dan hambatan struktural lainnya. Dengan dukungan ini, kita tidak hanya sebagai pengamat ataupun kritik, tetapi sebagai mitra aktif kader partai memfasilitasi penyelesaian program-program gubernur dengan energi kolektif masyarakat Aceh, sehingga tidak hanya terwujud dalam angka, tapi benar-benar dalam kehidupan sehari-hari rakyat. Secara khusus nanti akan disampaikan sikap politik PDI Perjuangan tentang pemerintahan Aceh. Lebih jauh lagi, sebagai bagian dari keluarga besar PDI Perjuangan, DPD Aceh mendukung sepenuhnya kebijakan pusat di bawah pimpinan Ibu Megawati Soekarno Putri. PDI Perjuangan sebagai partai yang mengusung ideologi Pancasila, ideologi nasionalisme, marxisme, dan perjuangan terhadap rakyat kecil, memiliki misi besar mewujudkan Indonesia yang berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkembang secara budaya. Kader Aceh ke depan harus memahami bahwa perjuangan kita tidak berhenti di provinsi. Sinergi dengan pemerintah pusat adalah kunci aspirasi agar Aceh tidak hanya didengar, tetapi diakomodasi dalam kebijakan nasional melalui
saudara-saudara sekalian, izinkan saya mengajak kita semuanya untuk merenung kembali konsep revolusi paradigma di Aceh. Apa itu? Mentransformasi energi pikiran, perasaan, dan tindakan menuju masa depan baru. Kenapa tema ini muncul Bapak dan Ibu sekalian? Berangkat dari diskusi-diskusi warung kopi di sawah-sawah, di mana-mana kita lihat bahwa energi negatif selalu muncul di mana-mana. Kita sudah saatnya menyebarkan energi positif dan optimisme agar supaya Aceh benar-benar sesuai dengan yang kita harapkan. Kenapa demikian, teman-teman sekalian? Persoalan mendasar di Aceh bukan hanya soal anggaran atau teknis proyek. Meski itu penting, tetapi soal kegagalan kita membangun paradigma kolektif di mana peran pikiran kita bebas dari mentalitas korban. Perasaan kita bergetar dalam optimisme dan kita lahir dari keyakinan bahwa Aceh bisa berdiri dengan kekuatan sendiri. Kali. Setelah 20 tahun pasca perdamaian dan Kali aja. masih banyak daerah kita yang tinggal. Data menunjukkan tingkat kemiskinan Aceh masih di angka yang tinggi. Pengangguran terbuka naik. Lulusan perguruan tinggi tidak terserap secara optimal. Konteks ini menuntut perubahan paradigma, bukan hanya perubahan sistem, tetapi perubahan mentalitas. Kita harus mengganti narasi Aceh sebagai penerima menjadi Aceh sebagai pencipta, dari menunggu menjadi yang mendorong. Merdeka! Kepemimpinan moral dan restorasi kepercayaan. Kader PDI Perjuangan Aceh harus menjadi pelayan rakyat, bukan pemberi sedekah. Akuntabilitas berdampak. Audit tidak cukup mengecek-ngecek proyek selesai, tetapi harus mengecek dampak terhadap kesejahteraan rakyat. Oleh karenanya, menyelaraskan energi kolektif, pikiran, perasaan, dan tindakan, ketiganya harus selaras. Maka medan kolektif Aceh akan berubah dan membuka jalan bagi kemajuan. Untuk itu, saudara-saudara sekalian, revolusi pikiran dan kesadaran, ruang-ruang dialog produktif di desa, di kecamatan, majelis, dan takarub, dan warung kopi harus kita laksanakan. Reformasi sistem dan tata kelola, anggaran berbasis energi kesejahteraan, audit partisipatif bagi masyarakat. Konvergensi gerakan mikro dan makro, komunitas energi baik, festival kebangkitan Aceh, platform digital untuk jaringan perubahan. Semua itu dimasukkan ke dalam kerja partai di tingkat DPD, DPC, dan di tingkat RT. Mengapa ini relevan? Karena partai politik tidak boleh sekedar menjadi kendaraan pilihan ketika pemilu tiba, melainkan agen perubahan yang konsisten. Di Aceh, PDI Perjuangan harus menunjukkan bahwa kita mampu memimpin perubahan paradigma, bukan hanya memenangkan suara, tetapi memenangkan kepercayaan dan energi rakyat. Di tingkat nasional, sama-sama kita telah pahami, Ibu Ketua Umum selalu menginstruksikan kita bahwa keberpihakan kepada rakyat kecil, penguatan ekonomi kerakyatan, dan penguatan ideologi Pancasila bukanlah slogan kosong, tetapi bagian dari transformasi paradigma yang besar menuju Indonesia yang sejati, adil, makmur, dan bermartabat. Oleh karenanya, saudara-saudaraku semuanya, ayo PDI Perjuangan, saya selanjutnya ingin menyerahkan tongkat estafet kepemimpinan generasi penerus di partai kita ini yang telah dibekali tentu saja dengan semangat komitmen untuk membawa Aceh ke masa depan yang baru. Marilah sama-sama kita teguhkan komitmen mendukung penuh program dan kebijakan Gubernur Nusa Tenggara, mendukung penuh kebijakan DPP PDI Perjuangan di bawah Ibu Megawati Soekarno Putri, mewujudkan revolusi paradigma Aceh dari pikiran ke tindakan, perasaan optimis kepada realisasi konkret, menjadikan PDI Perjuangan sebagai garda terdepan perubahan, bukan hanya memenangkan pemilu, tetapi memenangkan kehidupan rakyat Aceh. Kami sangat percaya bahwa dengan semangat gotong royong, dengan energi kolektif yang positif, dengan integritas dan kerja nyata, kita wujudkan Aceh baru yang mandiri,
sejahtera, bermartabat, dan Indonesia yang adil dan makmur. Merdeka! 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami sangat muliakan, selanjutnya kita dengarkan sambutan gubernur yang akan disampaikan oleh staf ahli gubernur bidang perekonomian, keuangan dan pembangunan kepada Bapak Restu Andi Surya SSDP MPA. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sebelumnya mohon izin kami menyampaikan salam hormat dan permohonan maaf dari Bapak Gubernur karena pada saat ini belum bisa membersamai kita pada kegiatan ini. Belum menyampaikan salam dan mudah-mudahan kegiatan ini dapat berjalan dengan baik. Yang kami hormati dan kami muliakan Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Kelautan Perikanan Bapak Profesor Dr. Rohmin Dahulu MS, sekaligus anggota fraksi PDI Perjuangan DPR RI. Yang kami hormati dan kami muliakan Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Luar Negeri Bapak Dr. Matasar, Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Kebijakan Publik dan Reformasi Birokrasi Kerajaan Bapak Haji Abdullah Anas, Wakil Sekretaris Jenderal dan Sekretariatan DPP PDI Perjuangan Bapak Yosef Aryo Darmo, sekaligus Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPR RI. Selamat datang di mudah-mudahan tetap. Beberapa waktu yang lalu cuaca Aceh agak kurang baik, di Bapak datang tiba-tiba membaik. Mudah-mudahan luar biasa ya, untuk Aceh. Maka saya tanya tadi bagaimana proses penerbangan, katanya aman. Ada beberapa tamu yang sebelumnya saya tanya ada pengganggar katanya, ada sedikit berbeda. Yang kami hormati dan kami muliakan juga Ketua DPP Perjuangan Aceh Bapak Mustaqim Daud beserta seluruh jajaran pengurus. Yang kami hormati dan kami muliakan anggota DPR RI PDIP Dapil Aceh Bapak Jamaludin Idam, SH, MH, yang mewakili Forkopimda Aceh, yang mewakili partai politik yang hadir di sini, para ketua SPDPC se-Aceh, kader dan simpatisan PDI Perjuangan, serta para undangan yang berbahagia yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Mohon izin kami menyampaikan dan membacakan sambutan Bapak Gubernur Aceh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya menyampaikan apresiasi dan selamat atas terselenggaranya kegiatan ini. Konferensi daerah merupakan momentum penting untuk memperkuat arah perjuangan politik yang berpihak
kepada rakyat, memperkokoh nilai kebangsaan, serta meneguhkan komitmen bagi kemajuan Aceh dan Indonesia. Kita hidup di masa yang penuh tantangan dan perubahan. Dinamika sosial, ekonomi, dan politik terus berkembang dengan cepat, menuntut kita semua untuk lebih adaptif dan kreatif dalam merespon hal ini. Pemerintah Aceh terus berupaya memperkuat fondasi pembangunan yang berkelanjutan, inklusif dan berkeadilan, dengan fokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penguatan ekonomi daerah. Dalam hal ini, partai politik memiliki peran strategis sebagai pilar demokrasi dan jembatan aspirasi rakyat. Saya berharap PDI Perjuangan yang ada di Aceh terus menjadi teladan dalam membangun politik yang beretika, santun, dan berorientasi pada kepentingan rakyat. Semangat gotong royong yang menjadi dasar perjuangan partai hendaknya terus dihidupkan sebagai inspirasi bagi pembangunan Aceh yang lebih maju dan berkeadilan. Demikian beberapa hal mungkin yang dapat kami sampaikan. Sebelum mengakhiri sambutan ini, izinkan kami memulai kegiatan ini dengan dua baik pantun. Pagi hari mencari sarapan, secangkir kopi dan sepotong timpang. Selamat berkonferensi kami ucapkan, semoga tercapai segala tujuan. PDIP Partai Perjuangan siap sedia dalam pembangunan wilayah Aceh. Mari kita majukan rakyat sejahtera dalam kemakmuran. Demikian, semoga konferensi ini menghasilkan keputusan terbaik dan melahirkan kepemimpinan yang visioner serta gagasan konstruktif untuk memperkuat peran partai dalam pembangunan bangsa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gubernur Aceh Mujahid Manaf. Hadirin yang dimuliakan, selanjutnya mari sama-sama kita dengarkan sambutan sekaligus juga membuka acara konferensi daerah PDI Perjuangan Aceh yang akan disampaikan oleh Ketua DPP PDI Perjuangan pada Bapak Dr. Ahmad Basara. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Gubernur Provinsi Aceh Bapak Mujahid Manaf, yang dalam kesempatan ini beliau diwakili oleh staf ahli beliau yaitu Bapak Restu Andi Surya. Tepuk tangan untuk beliau yang pantunnya tadi telah menetralisir keseriusan pidato ilmiah Ketua DPD Muslimin. Tadi yang diinfokan oleh Pak Restu bahwa Pak Gubernur tadi malam baru saja meresmikan
MPQ Provinsi Nganjuk Aceh Darussalam dan beberapa kegiatan lain sehingga diwakilkan oleh beliau. Juga yang sama-sama kita hormati Kapolda Aceh yang diwakili oleh KPP Junaidi, Kepala Daerah dalam hal ini Bupati dan Wali Kota di Provinsi Aceh atau yang mewakili, teman-teman dari perwakilan partai politik yang telah hadir membersamai pembukaan konferensi daerah partai kita. Terima kasih teman-teman dari perwakilan Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Demokrat dan Partai Aceh, terutama dan yang juga yang saya hormati anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia satu-satunya dari fraksi PDI Perjuangan, Saudara Jamaluddin Idham, dan anggota DPR A satu-satunya dari fraksi PDI Perjuangan, Pak Tawan. Juga tak lupa kepada teman-teman DPD PDI Perjuangan Provinsi Aceh, Bung Muslahudin. Tadi saya bilang sama Pak Anas dan Pak Restu, setelah speech atau pidato terakhirnya persis orasi ilmiah guru besar di Universitas Syahkuala Banda Aceh. Terima kasih Pak, saya amini semua pidato Bapak tadi. Juga yang saya hormati putusan Kopperda, teman-teman KSB DPC seluruh DPD Provinsi Aceh, teman-teman saya dan pada partai serta seluruh hadirin wal hadirat yang mohon maaf jika terlewatkan namanya untuk saya sebutkan satu persatu. Kami di sini, Pak Restu, ditugaskan oleh partai berempat. Jadi di konvensi daerah seluruh Indonesia, Ibu Ketua Umum membagi tugas seluruh DPP pada masing-masing provinsi. Karena Aceh begitu penting bagi PDI Perjuangan, maka yang ditugaskan mengapung Aceh dari DPP PDI Perjuangan yang dipilih oleh Bu Mega ini adalah mantan-mantan pejabat tinggi negara Republik Indonesia. Yang pertama adalah Profesor Dr. Rohmin Dahubi. Beliau adalah mantan Menteri Kelautan Republik Indonesia, Guru Besar Pertanian di Universitas di Institut Pertanian Bogor. Sekarang anggota DPR RI bersama saya. Kemudian saya sering menyebutnya Mr. Triple A Abdullah Azwar Anas, mantan Menteri RB Reformasi Birokrasi, Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Dulu waktu beliau menjabat, setiap kunjungan ke daerah ini, banyak teman-teman ASN yang menunggu di depan lobi hotel ketemu dengan beliau. Tapi kata beliau sekarang sudah nggak ada lagi Pak Anas, sudah bisa. Tapi tenang Pak Anas, politik itu ibarat roda pedati. Kapan di atas, di tengah, di bawah, naik lagi ke atas itu soal sebentar aja. Paling tidak soal 5 tahunan. Jadi mantan menteri, 2 mantan menteri, saya sendiri mantan wakil ketua MPR 2 periode, sekarang ketua fraksi di DPR. Jadi Pak Restu, yang ketua fraksi itu saya, bukan Pak Adi. Nah Pak Adi Aryo ini lebih serem lagi Pak Restu. Dulu staf khusus Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo, almarhum Pak Menteri Dalam Negeri, sekarang ya seskapnya Red House, ya, Pak Teddy-nya, Red House-nya kantor DPD Perjuangan, wakil sekjen bidang sekretariat Ardi Marjo. Hadirin sekalian, tentu sebagai makhluk Tuhan, iman agama kita masing-masing, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul pada kesempatan yang baik ini. Karena tadi saya ditantang oleh Pak Restu untuk membawakan pantun, izinkan saya mengawali sambutan ini juga dengan pantun Pak Restu. Tolong dibilang cakep ya. Ke pantai mulai melihat ombak bergulung indah, langit biru memantul di laut yang luas tak terhingga. Hari
Hari ini kita berhimpun penuh semangat dan berkah untuk meneguhkan perjuangan partai di tanah Rencong tercinta. Yang kedua, izinkan saya menyampaikan salam hangat dari Ketua Umum kita, Presiden Republik Indonesia kelima, Ibu Profesor Dr. Honoris Causa Hajiah Megawati Soekarno Putri. Kepada kita semua, kepada tamu-tamu undangan terhormat yang hadir dan teman-teman partai politik. Wabil khusus kepada Pak Gubernur Muzakir Manaf, Pak Estu, beliau menyampaikan salam khusus beberapa bulan, kalau tidak salah di bulan Juli, beliau bersilaturahmi di rumah Ibu Megawati Soekarno Putri di Teguh Umar, dan tolong sampaikan ke Pak Gubernur Mas yang menitip ke saya bahwa amanatnya untuk disampaikan kepada Presiden Prabowo sudah disampaikan. Jadi kebetulan yang ditugaskan untuk menyampaikan pesan dan amanat Gubernur Aceh Pak Muzakir Manaf kepada Presiden Prabowo Subianto, kader partai yang ditugaskan untuk bertemu dan menyampaikan pesan kepada Presiden Prabowo dan saya. Ini menyangkut undang-undang otonomi Aceh, perbaikan kualitas dokter di Aceh, dan masalah bendera sudah kami sampaikan. Mungkin sebagian teman-teman dan teman-teman partai yang hadir di sini akan bertemu juga. Pemerintah kok masih bisa yang menyampaikan pesan kepada Presiden Prabowo Subianto. Jadi satu hal yang menurut saya perlu kami luruskan, dalam pesan yang baik. Ibu Mega dan kami semua di PDI Perjuangan, mahsabnya adalah mahsab demokrasi Pancasila, di mana demokrasi Pancasila itu mengajarkan prinsip gotong royong. Jadi oleh karena Pancasila intisarinya adalah gotong royong, maka PDI Perjuangan tidak mengenal dalam sistem pemerintahan presidensial ini sistem politik parlementer yang memungkinkan adanya oposisi. Jadi bagi PDI Perjuangan tidak ada oposisi dalam sistem pemerintahan gotong royong dan presidensial. Karena Presiden Republik Indonesia itu memegang kekuasaan eksekutif tertinggi menurut ketentuan Undang-Undang Dasar. Maka seluruh komponen-komponen bangsa, termasuk di dalamnya partai-partai politik, wajib hukumnya mendukung pemerintahan yang sah sebagai hasil proses pemilu yang demokratis. Dalam konteks itu, diatur juga dalam ketentuan undang-undangan kita, terutama di undang-undang tentang DPR, MPR, dan DPD, bahwa salah satu fungsi partai politik di parlemen adalah fungsi pengawasan. Ada 3 fungsi parlemen: legislasi, budgeting, dan pengawasan. Nah, di dalam konteks menjalankan perintah undang-undang dasar dan undang-undang lainnya itulah, maka PDI Perjuangan mendukung dan bekerja sama dengan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, membantu mengawasi jalannya kekuasaan pemerintahan negara. Tapi bukan oposisi. Karena kalau dikatakan oposisi, bagus sekalian mungkin masih ingat Ibu Mega sampai dengan hari ini masih memegang jabatan Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN. Ibu Mega masih memegang jabatan Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Karena ini jabatan jauh sebelum Presiden Prabowo terpilih dalam pemilu yang kemarin. Tetapi di luar konteks politik formal, Ibu Mega dan Presiden Prabowo memiliki hubungan persahabatan yang sangat panjang dan sangat baik. Maka hubungan emosional dan hubungan persahabatan yang sangat baik inilah, maka tidak sulit bagi Ibu Mega untuk menyampaikan pesan, menyampaikan amanat kepada Presiden Prabowo Subianto, termasuk amanat yang disampaikan oleh Pak Muzakir Manaf saat ketemu Ibu Megawati Soekarno Putri beberapa bulan yang lalu. Kalau dengan Ibu Mega dan Presiden Prabowo tidak sedang baik-baik saja, ciri-cirinya gampang saja. Salah satunya adalah tidak mungkin Sekjen PDI Perjuangan diberikan amnesti oleh Presiden Prabowo. Jadi supaya clear ya teman-teman sekalian ya,
tidak ada oposisi dalam sistem pemerintahan dan demokrasi di Indonesia. Sama halnya bagaimana yang tadi disampaikan oleh Profesor Dr. Usmahuddin Daud, pidato ilmiahnya, bahwa kita tidak oposisi terhadap pemerintahan Gubernur Bujang Timama, justru harus bersinergi dengan pemerintahan Provinsi Aceh dan di kabupaten kota lainnya. Sudah sini kan tepuk tangan ya, menjadi oposisi ya? Tepuk tangan yang mulia. Hadirin sekalian yang saya hormati, kita patut bersyukur pada hari ini kita dapat melaksanakan konferensi daerah PDI Perjuangan Provinsi Aceh, Nanggroe Aceh Darussalam. Sepanjang saya menjadi pengampu Aceh, harus inilah yang pertama saya menyaksikan DPD Aceh menyelenggarakan acara formal partai di Hotel Bintang 5. Mudah-mudahan bukan hanya hotelnya saja yang megah, tetapi juga mental, pikiran, dan sikap batin teman-teman di dalam mengikuti konferensi daerah. Sesuai dengan hierarki musyawarah partai yang ada, setelah kongres, maka turunan ke bawahnya adalah konferda, setelah konferda adalah konfercap, dan terus ke bawah sampai musyawarah anak cabang sampai musyawarah anak nanti. Alhamdulillah pada hari ini, setelah yang lain yang berdiri di seluruh Indonesia, kami berempat ditugaskan untuk memimpin konferensi daerah. Konferensi ini tentu saja kita harapkan tidak hanya sekedar menjadi seremonial organisasi belakang, tetapi juga menjadi momentum introspeksi, retrospeksi, dan kemudian proyeksi terhadap perjalanan partai ke depan. Konferensi ini memiliki kewenangan antara lain menerima laporan pertanggungjawaban DPD partai, menetapkan kebijakan, program, dan strategi perjuangan partai di tingkat provinsi, menyusun dan menetapkan struktur serta personalia DPD partai, dan merumuskan rekomendasi politik hasil konferensi daerah. Saya percaya teman-teman utusan Konferda yang hadir di sini sudah membaca AD/ART partai terbaru hasil Kongres ke-6, Peraturan Partai nomor 1 tahun 2025 tentang konferensi daerah, konferensi cabang, dan lain-lain sebagainya, dan termasuk tata tertib aturan lain dalam konferensi daerah. Saya berharap teman-teman semua mematuhi dengan penuh tanggung jawab agar konferensi daerah ini berjalan dengan selancar-lancarnya, seproduktif-produktifnya, dan menghasilkan keputusan-keputusan yang berguna bagi kepentingan daerah, bangsa, dan juga kepentingan negara. Teman-teman sekalian, Ibu Mega berpesan kepada kita semua, Konferda ini harus menjadikan manifestasi dari apa yang kita sebut dengan 5 mantap partai. Yang pertama adalah mantap ideologi, mantap kader, mantap organisasi, mantap program, dan mantap sumber daya. 5 mantap itu perlu menjadi pedoman kita semua di dalam mewujudkan cita-cita partai. Kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berterima kasih kepada masyarakat Aceh bahwa salah satu capaian politik partai di kabinet Bapak Usmahuddin Daud pada periode yang lalu atau periode yang hampir selesai pada hari ini, di Pileg 2024 kemarin kita berhasil kembali pecah telur mengantarkan Saudara Jamaluddin Idam sebagai anggota DPR RI dari Perjuangan, dan 1 DPA dan 8 DPR. Dan saya berharap Konferda ini dapat merumuskan strategi perjuangan, kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan di sini, bermitra dengan teman-teman partai politik lain. Insya Allah teman-teman partai politik di Aceh ini akan bersedia memberikan 1 kursi lagi DPR bagi PDI Perjuangan. Tepuk tangannya teman-teman partai tidak. Dan saudara sekalian yang kami hormati, Aceh bagi kita semua bukanlah sekedar salah satu provinsi di Indonesia. Aceh adalah daerah istimewa yang dalam sejarah perjuangan bangsa, tanah yang darahnya mengalirkan keberanian, keikhlasan, dan semangat kemerdekaan. Dari masa Sultan Iskandar Muda yang memimpin kerajaan besar di ujung barat Nusantara
hingga para pahlawan seperti Teguh Umar, Cut Nyadim, Cut Mutia, dan lain-lain tokoh pahlawan Aceh. Semuanya memberi contoh bagaimana rakyat Aceh berdiri tegak melawan penjajahan dengan semangat yang tak pernah padam. Dalam konteks sejarah itu pula, Ibu Megawati seringkali menyampaikan kekagumannya terhadap salah satu tokoh besar dari Aceh, Laksamana Malahayati. Saking kagumnya, Ibu membuat rumah sakit kapal, ya Prof ya, rumah sakit kapal yang berkeliling ke seluruh pulau-pulau terpencil. Kapal rumah sakit DPP PDI Perjuangan itu diberi nama kapal Laksamana Malahayati. Ibu Ketua Umum sering menceritakan bahwa pada tahun 426 tahun yang lalu, tepatnya 11 September 1599, Laksamana Malahayati, seorang perempuan pejuang dan panglima armada laut Kesultanan Aceh, berhasil menewaskan Cornelis de Houtman dalam duel 1 lawan 1 di atas geladak kapal. Peristiwa itu bukan sekedar catatan sejarah, tetapi simbol keberanian perempuan Nusantara, simbol kepemimpinan yang lahir dari jiwa pengabdian, bukan ambisi pribadi. Ibu Megawati sering mengingatkan bahwa dari Laksamana Malahayati kita belajar tentang kepemimpinan yang berlandaskan keberanian, ketulusan, dan cinta tanah air. Bagaimana Laksamana Malahayati menentang penjajahan di laut, begitu pula kader PDI Perjuangan harus berani menentang segala bentuk penjajahan, entah itu dalam bentuk kemiskinan, ketimpangan, atau kebodohan yang dialami rakyat Indonesia dimanapun mereka berada. Maka sejarah Aceh adalah cermin dari semangat partai ini, semangat untuk berdaulat politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam budaya. Inilah yang kita sebut Trisakti ajaran Bung Karno. Dalam sekalian, saya hormati, Ibu Mega selalu menegaskan bahwa konsolidasi partai harus mulai dari kesadaran ideologis bahwa menjadi kader PDI Perjuangan itu siap bekerja untuk rakyat, bukan untuk diri sendiri, siap tertawa dan menangis bersama rakyat. Menjadi pemimpin bukan karena jabatan, tetapi karena pengabdian. Itulah sebabnya Konferda ini harus menjadi ruang untuk memperbarui semangat, memperkuat solidaritas, dan memperteguh arah perjuangan. Melalui Konferda ini, mari kita jadikan Aceh sebagai contoh bagaimana partai yang mengakar kuat di tengah masyarakat dengan semangat gotong royong, disiplin ideologi, dan keteladanan moral. Akhirnya, Pak Restu yang mewakili Kapolda, teman-teman partai politik, mewakili kepala daerah, dan seluruh teman-teman partai seluruh Aceh, atas nama DPP PDI Perjuangan, saya mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, konferensi daerah ini kami nyatakan secara resmi dibuka. Terima kasih. Karena Pak Restu tadi ada 2 pantun, maka saya juga menutup dengan pantun yang kedua. Dari Sabang sampai Mulaba. Takutnya nggak kompak. Saya ulangi. Dari Sabang sampai Mulaba. Gelombang rakyat tak pernah surut. Bersatu teguh di bawah panji merah putih nan utuh. PDI Perjuangan terus maju untuk rakyat, untuk negeri yang makmur dan bersatu. Terima kasih. Bila itu hidayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, fastaghfirul khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Beri tepuk tangan sekali lagi yang berbahagia Ketua Umum PDI Perjuangan Bapak Dr. Ahmad Laksamana telah memberikan sambutan sekaligus juga membuka kegiatan konferensi daerah PDI Perjuangan Aceh pada hari yang berbahagia ini. Hadirin yang kami sangat muliakan, memeriahkan suasana pembukaan konferensi daerah PDI Perjuangan Aceh pada sore hari yang berbahagia ini akan kami persembahkan sebuah tarian tradisi masyarakat Aceh bertajuk Rapa Igere, sambut penampilan Sangga Seni Kendebang Boma. Beri tepuk tangan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya muhaimin ya salam, sallimna wal muslimin. Ya muhaimin ya salam, sallimna wal muslimin. Linnabi wal jiran wal ummil mu'minin. PDI Perjuangan Aceh
PDI Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa habibina wa jasadina wa ruhina wa habibina wa jasadina wa ruhina. Indah-indah cerah seramo Mekah intan Menolak nama ibu mana Tak beri putih Alam ibu makanan Ibu yang semangat Sama jadilah Bila kata itu sepandang Lampu kebarisan Bukit Barisan Tembang Pulau Sumatera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk sekali lagi yang berbahagia penampilan tarian Rafi dari Sanggar Seni
Kenembah. Hadirin yang kami sangat muliakan, tarian tadi mengakhiri seluruh rangkaian kegiatan pembukaan konferensi daerah PDI Perjuangan Aceh pada hari yang berbahagia ini. Sesaat lagi kami break dan juga ISOMA akan dilaksanakan sidang. Berbahagia ucapkan terima kasih atas seluruh perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketua panitia saya. Oh, Bunda. Oke. Oh, Ika. Baik, yang berbahagia kepada seluruh peserta konferensi yang sesaat lagi akan kita gelar, kami informasikan bahwa sidang akan dilaksanakan pada pukul 16:20 waktu Indonesia bagian Barat. Untuk itu masih ada jeda waktu 12 menit. Setelah itu silakan kembali bergabung bersama kita di ruang berbahagia ini untuk kegiatan selanjutnya. Terima kasih. Kali rapat. Ketua panitia saya. Lira. Pak Ji. Hah? Mana? Kau mau aja lah. Dia bu Sophie aja. Panitia. Dah lah. Panitia. Dia. Udah, mau wawancara dulu sedikit. Rizky kan udah selesai nih. Ini mau pulang. Mau pulang? Sebentar aja. Lira. Oi. Enggak usah dipilih. Siap. Aku ketua panitia. Siap. Ya, ini juga. Mana nih? Pegang aja juga boleh. Pegang. Pegangin mana nih? Pegang aja kayak ngomong kayak Oke, ya. Jadi Bu Lira, siap. apa fokus utama dan tujuan strategi Konforda PDIP tahun ini khususnya dalam menghadapi pemilu ke depan?
Strategi ke depan di 2029 itu memang sangat kalau di Aceh ini khususnya kita memang PDI Perjuangan khususnya memang mentargetkan beberapa kursi yang mungkin dengan kepengurusan baru ini kita berharap lebih baik. Bagaimana mekanisme pemilihan atau penetapan pengurus baru PDI Perjuangan dalam melakukan konverda melalui musyawarah Maksudnya bahkan gimana, atau pemungutan suara? Gimana? Mekanisme pemilihannya gimana? Sesuai ADRT partai, kita tetap dengan aturan partai Ya. gitu dan kebijakan DPP partai. Semua keputusan itu ada di DPP partai. Apa saja rekomendasi yang diharapkan dari Konverda? Yang pertama kita Konverda ini konferensi daerah ini yang pertama memang pemilihan ketua baru untuk PDI Perjuangan 5 tahun ke depan. Dan memang ini kita masih dalam proses mekanisme partai, ADRT partai dari tingkat bawah ke atas. Ya, jadi pemilihan itu tidak sembarangan langsung dipilih oleh ini, tapi dari kecamatan. Dari kecamatan. Kecamatan untuk mengajukan satu calon pimpinan ketua partai, Ya. Dan diputuskan oleh DPP partai. Baik, terima kasih. Siap. Ada yang